Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tresiana Benganbolila Manepa, SPD. Saya guru di SMA Swasta Katolik Frateran Podor. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 22304072173. Hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Swasta Katolik Frateran Podor. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Berarti kita sudah siap pelajaran untuk hari ini ya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bukanya dengan doa. Dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji serta rasa syukur kami kembali haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai pembelajaran kami. Berkatilah kami dalam pembelajaran kami hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun ya Tuhan, selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Hati Kudus, Doakanlah kami. dalam nama Bapa Dalam dan nama Putra. Ibu absen dulu ya. Elsa, Alwi, Angela, Relin, Ical, Bella, Alexa, hadir semua ya? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Semuanya Ibu minta perhatian untuk ke depan. Semua bisa lihat ya yang di papan ya? Bisa, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Sebelum hari ini kita sudah belajar pada pertemuan kemarin tentang barisan dan deret aritmatika. Adapun capaian pembelajaran, yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Itu capaian pembelajaran yang diharapkan untuk kita capai di akhir fase. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada akhir pembelajaran hari ini, yaitu melalui pendekatan scientific learning dan TIPEC dengan model pembelajaran PBL berbasis 4C, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menentukan rasio suatu barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku ke N barisan geometri dengan benar. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N barisan geometri dengan benar. Yang keempat, menentukan jumlah N suku pertama barisan geometri dengan benar. Yang kelima, memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai di akhir pembelajaran hari ini. Apa yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran ini? Yang pertama, Ibu akan membentuk kamu dalam beberapa kelompok. Setelah kelompok dibentuk, Ibu akan membagi LKPD. Setiap kelompok akan mendapat LKPD. Di dalam LKPD itu ada 3 masalah yang Ibu kasih untuk kamu pecahkan di dalam kelompok. Apa yang kamu buat di dalam kelompok? Ini. Yang pertama, membuat permasalahan dalam bentuk barisan. Setelah itu berikutnya, kamu menentukan suku pertama dan rasio. Setelah itu yang ketiga, menghitung suku ke N dan jumlah N suku pertama deret.
Selama proses di dalam kelompok, Ibu akan dari kelompok ke kelompok melihat proses berjalannya diskusi. Proses diskusinya Ibu akan menilai kalian. Hasil dari diskusi kelompok, kamu akan tuangkan ke dalam kertas manila. Ini Ibu akan bagi setiap kelompok. Setelah itu hasilnya akan pajangkan di depan dan setiap kelompok akan mengutus satu orang untuk mempresentasi hasil diskusi kelompok mereka. Apa pentingnya belajar barisan dan deret geometri? Banyak ya kebutuhan atau kepentingan kita membelajar barisan dan deret geometri. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan masalah pertumbuhan bakteri. Yang kedua, kita bisa untuk menyelesaikan masalah pantulan bola. Atau bisa juga untuk menyelesaikan masalah tali yang kita potong. Maka dari itu Ibu harapkan dalam proses pembelajaran ini kita ikuti baik-baik supaya untuk menerapkan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari kita jangan salah menerapkan. Bisa? Bisa, Ibu. Kita harus perhatikan dulu materi singkat tentang barisan dan deret geometri. Yang pertama, barisan geometri. Barisan geometri, suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Itu disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan dan seterusnya sama dengan UN per UN kurang 1 itu sama dengan konstan. Mengerti kata konstan? Konstan itu tetap. Nilai konstan disebut dengan pembanding atau rasio. Sehingga dapat dikatakan barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengalih antara dua suku yang berurutan selalu konstan atau tetap. Suatu barisan geometri dengan bentuk umumnya. Ini, U1 itu suku pertama, U2 Suku kedua. U3 Suku ketiga. Nah, ini U1 biasa disimbolkan dengan huruf A, sama dengan barisan aritmatika. U2 AR. U3 AR pangkat 2. Sudah? Sudah. U3 AR pangkat 2. Kalau U4 AR pangkat 3. U5 AR pangkat 4. dan seterusnya sampai ke UN. UN itu adalah suku ke N. Maka rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 dengan UN per UN kurang 1 itu sama dengan R. Keterangannya A itu apa? Suku pertama. RN. Banyaknya suku. Oke, thank you. Ini contohnya. Kita lihat sama-sama contoh di depan. Diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Tentukan A. Suku pertama, B. Rasio, C. Rumus suku ke N. Kita lihat. Soal tadi diketahui barisan geometrinya 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Dia tanya apa tadi yang pertama? Suku pertama. Suku pertama tadi simbolnya A atau U1. Berarti suku yang paling pertama, dia yang paling ada di depan. Berapa dia? Nilainya 3. Itu untuk mencari rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. A-nya tadi? 3. R-nya? 3. Berarti 3 dikali 3 pangkat N kurang 1 sama dengan di sini 3 pangkat 1 tambah N kurang 1. Itu sama dengan 3 pangkat N. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Terima kasih. Yang ketiga, kita mencari suku ke-10, U10-nya. Tadi rumus UN-nya sudah dapat, yaitu 3 pangkat N. Maka UN-nya 3 pangkat 10, N-nya diganti 10.
Maka kita cari 3 pangkat 10 itu artinya apa? 3 dikalikan sampai 10 kali. Sampai 10 kali. dan akan menghasilkan ini. 59.049. Untuk contoh ini bisa mengerti? Bisa. Pengertian deret geometri. Ayo perhatikan di sini. Deret geometri adalah penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Deret geometri dituliskan. Ayo perhatikan. U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN. Atau U1-nya A tambah U2-nya AR tambah U3-nya tambah dan seterusnya tambah AR pangkat N kurang 1. Ini deret geometri. Rumus deret geometri. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN merupakan barisan geometri. Dengan suku pertamanya A, rasionya R. Maka jumlah N suku per suku barisan geometri dinyatakan dengan rumus. Perhatikan ada 2 ini. Ada 2 rumus jumlah deret geometri ini. Yang di atas ini untuk rasionya lebih besar 1. Kalau yang di bawah ini dipakai jika rasio yang kita dapat lebih kecil dari 1. Lihat, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1 dipakai apabila rasionya lebih besar 1. Yang berikut Sn itu sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Ini dipakai apabila rasio yang kita dapat lebih kecil dari 1. Ingat ada 2 rumus yang dipakai. Dari tadi dari penjelasan materi, contoh soal barisan dan deret geometri. Ada yang mau tanya? Pak, sekarang adalah kita mulai duduk dalam kelompok. Kelompoknya seperti minggu kemarin duduknya. Ayo. Oke. Ya. Perhatikan LKPD di setiap kelompok. Sudah lihat semua? Di lembaran yang ketiga itu ada tulis nama, identitas tolong ditulis. Kelas 10 apa ini? 10A Kelompok, ketua kelompoknya siapa? Terus anggotanya. Di dalam LKPD itu ada 3 masalah yang dikasih. Ini masalah yang pertama. Tuliskan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ini. Ini masalah kontekstual. Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 dan tali yang paling panjang adalah 81, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Yang berikut ini masalah yang ketiga, cermati masalah ini. Sebuah barisan geometri, suku ketiga 27, suku kelimanya 243. Tentukan rasio, suku pertama dan rumus suku ke N. 3 masalah ini didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Tidak boleh antar kelompok di dalam kelompok saja. Hasil diskusinya akan kamu tuangkan di dalam kertas ini. Kertas manila. Akan dipasang di depan dan setiap kelompok mengutus satu-satu orang untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka. Bisa? Selama proses diskusi Ibu akan mengambil nilai Oke, silakan mulai diskusinya. Ingat, santun dalam diskusi, menghargai pendapat teman.
Tidak mengerti boleh bertanya. Ya. Jadi kerja di LKPD, hasilnya dulu baru dituangkan dalam kertas manila. Kelompok 1, kelompoknya Puput, kelompok 2, kelompoknya Udis, kelompok 3, kelompoknya Nina, kelompok 4, kelompoknya Ar. Ayo diam-diam diskusinya di dalam kelompok. Bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali untuk keseluruhan. Ayo antar kelompok, tidak boleh ribut. Ini apa ini? Pangkat apa ini? 8 kali 3 24 ya. Ayo yang serius per kelompoknya. Berarti ini 1/3, ini 1/3, ini juga 1/3. Maka setelah ini juga harus 1/3. Bedanya atau rasionya bukan beda, sorry. Beda itu barisan aritmatika. Nah, Dora punya rasio. Jadi nanti menjelaskan sedetail mungkin nih. Nah, macam begini nih. Mana ibu ya? Nanti siapa kelompok ini siapa yang maju penjelasan? Dapat nomor 1 maka persiapkan nomor 1. Ini
bisa menjelaskan nih cara mencari rasio, cara mencari dua angka setelahnya. Cakar. Hasil kelompok 1, hasil diskusi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah semua di papan Terima kasih. Nah, sekarang utusan dari setiap kelompok itu satu-satu orang untuk mempertanggungjawabkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, sekarang untuk masalah pertama, kelompok berapa yang mau presentasi hasil kelompoknya? Oh iya, Lita dari kelompok. Terima kasih. Ayo silakan. Lita silakan. Baik Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, soalnya tuliskan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Yang pertama, A, jauhi A-nya nilainya sama dengan 27. Rasionya ini di sini kami di kelompok mengambil bilangan setelahnya dibagi dengan bilangan sebelumnya. Di sini kami mengambil U2 dibagi dengan U1. Jika teman-teman mau mengambil yang lain, silakan, karena hasil nilai rasionya itu merupakan nilai yang konstan, jadi mungkin nilainya pasti akan tetap sama. Ditanya 2 suku berikutnya. Rasionya sudah diketahui 1/3. Jadi kita harus mencari dua suku berikutnya yang jika dibagi dengan 1 itu menghasilkan 1/3. Jadi di sini kelompok kami mengambil 2 bilangan, yaitu 1/3 dan 1/9, karena 1/3 dibagi dengan 1 hasilnya 1/3 dan 1/9 dibagi 1/3 hasilnya 1/3. Yang kedua, yang ke B, diketahui A-nya sama dengan 25 dengan rasio 1/5. Ditanya 2 suku berikutnya. Di sini kelompok kami mengambil 2 bilangan, yaitu 1/5 dan 1/25, karena 1/5 dibagi dengan 1
hasilnya 1/5 dan 1/25 dibagi 1/5 hasilnya 1/5. Yang ke C, A-nya sama dengan 2 dan rasionya sama dengan -3. Ditanya dua suku berikutnya. Di sini kelompok kami mengambil dua bilangan, yaitu 162 dan -486. Karena 162 jika dibagikan dengan -54, maka hasilnya akan menjadi -3, dan -486 dibagi dengan 162 akan menjadi -3. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita sekarang untuk permasalahan yang kedua. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2 yang diwakili oleh Udis. Ayo, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban masalah 2. Soalnya, seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali secara keseluruhan. Di sini pada soal yang diketahui adalah suku pertama yaitu 16 dan suku kelima yaitu 81, dan yang ditanya adalah S5. Untuk dapat mengerjakan S5 ini membutuhkan rasio. Jadi yang pertama-tama kami lakukan adalah mencari rasionya terlebih dahulu. U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 81. U5 per U1 sama dengan AR pangkat 4 per A sama dengan 81 per 16. Kemudian A bagi A-nya habis, sisa R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. Setelah itu R-nya akar pangkat 4 dari 81 per 16. Maka mendapatkan rasionya 3/2. Karena 3/2 ini lebih besar daripada 1, maka kami menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kemudian kami mensubstitusikan nilai A dan nilai R yang telah kami peroleh ke dalam persamaan. S5 sama dengan 16 dikali 3/2 pangkat 5 dikurang 1 per 3/2 kurang 1. S5 sama dengan 16 dikali 243 per 32, itu adalah hasil dari 3/2 pangkat 5. Kemudian 243 per 32 dikurangi 1 per 1/2. Setelah itu S5 sama dengan 16, 243 per 32 dikurangi 1 mendapatkan hasil 211 per 32. S5 sama dengan 16 dikali 211 per 32 per 1/2. Maka mendapatkan hasilnya S5 sama dengan 211. Maka kami mendapatkan jawaban bahwa panjang tali secara keseluruhan adalah 211 cm. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Udis. Terima kasih Udis. Untuk kelompok yang lain ya, kelompok 1, kelompok 3, 4 dan 5, bagaimana hasilnya sama dengan kelompok 1, kelompok 2 atau ada yang berbeda? Sama. Hasilnya panjang tali keseluruhannya adalah 211 cm. Terima kasih. Permasalahan yang terakhir. Permasalahan yang terakhir adalah permasalahan yang ketiga. Kelompok berapa yang bersedia? Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3 yang diwakili oleh Nina. Yang lain diperhatikan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nina mewakili kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami di nomor 3. Soalnya, sebuah barisan geometri suku ketiga 27 dan suku kelimanya 243. Tentukan yang pertama rasio, kedua suku pertama, dan yang ketiga rumus suku ke N. Yang pertama kita mencari rasio.
Untuk mencari rasio, kita menggunakan rumus suku setelah dibagi suku sebelum, yaitu U5 dibagi U3 sama dengan AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2 sama dengan 243 dibagi 27. A dibagi A habis dan semua nilai yang dibagi, semua nilai sama yang dibagi pangkatnya dikurangkan. Maka R pangkat 4 dikurang R pangkat 2, hasilnya R pangkat 2. R 243 dibagi 27 sama dengan 9, maka R sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Yang kedua, mencari suku pertama. Untuk mencari suku pertama, kita menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kelompok kami memilih persamaan yang pertama, yaitu U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 27. Di sini kami mensubstitusikan R sama dengan 3 ke dalam persamaan. Maka A dikali R diganti menjadi 3, dipangkatkan 2 sama dengan 27. A sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2, 9. Maka 9-nya dipindahkan ke ruas sebelah, jadi A sama dengan 27 dibagi 9. A sama dengan 3. Yang ketiga, mencari rumus suku ke N. Kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Semua nilai yang diketahui disubstitusikan masuk ke dalam AR pangkat N kurang 1. UN sama dengan A-nya 3, R-nya 3, dipangkatkan N kurang 1. Sama dengan, kita pisahkan 3 kali 3 pangkat N dan 3 pangkat min 1. Jadinya 3 kali 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1. Sama dengan 3 kali 3 pangkat N bagi 3. 3 dan 3 dicoret, dibagi habis, sisa 3N. Maka rumus suku ke N-nya adalah 3N. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Kita harus ingat bahwa untuk mencari suku ke N itu kan rumusnya adalah, simbolnya adalah UN. Maka dia akan membutuhkan A kali R pangkat N dikurangi A tadi apa? R itu rasio. Untuk mencari rasio suku setelah dibagi suku sebelum. Oke, itu kalau suku ke N. Kalau mencari deret atau jumlah N suku pertama, bagaimana rumusnya? Ada berapa? 2. Ada 2, itu ditentukan oleh apa? Nilai rasionya. Kalau nilai rasio lebih besar dari 1, rumus apa yang kita pakai? Sn sama dengan rasio kecil. dalam menyelesaikan soal untuk mencari suku ke N atau jumlah N suku pertama, kita membutuhkan namanya substitusi dan eliminasi. Sekarang untuk menguji bahwa kamu benar-benar sudah mengerti, maka ada beberapa soal yang Ibu butuhkan kamu kerja. Kiri kelas, hari tanggal yang jelas. Tolong diam-diam karena kerja sendiri. Yang ini soal mandiri, individu, berarti satu orang satu. Tidak pakai per kelompok lagi.
Oh, ada yang belum? Mana lagi yang sudah? Lagi. Belas, 15, 16. Ayo, yang lain. Terima kasih karena sudah mengerjakan soal latihan ini. Berikut kesimpulan pembelajaran hari ini. LKPD masih ada di situ. Ayo buka di bagian yang paling belakang, ada kolom kesimpulan. Di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Dari tadi pagi sampai sekarang. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah barisan dan deret geometri? Silakan tulis di LKPD tersebut. Sudah? Sudah? Kalau sudah, nah, bagaimana perasaanmu? Ada 2 di sini. Bahagia atau sedih? Silakan tulis di LKPD yang kotak yang paling bawah. Dalam kelompok ya. Kalau sudah dikumpulkan LKPD-nya beserta spidol yang dari Ibu. Mana spidol? Terima kasih banyak untuk hari ini. Mari kita berdiri untuk berdoa menutupi pembelajaran kita hari ini. Putra dan Roh Kudus. Semoga apa yang kami belajar hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari ini dan ke depan. Namun selalu kami puji ya Tuhan tidak sepanjang masa. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Siap, hormat. Sama-sama, selamat pagi.